berdasarkan keinginan kita saja. Kita boleh mengusahakannya 100% dengan mempertahankannya sedemikian baik, tapi ada campur tangan Tuhan, campur tangan Sang Maha Pencipta dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan sekuat apapun Anda ketemu lagi di Didon Project channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang biasa. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Bagaimana liburan kali ini? Mudah-mudahan liburan kali ini bagi teman-teman semuanya menjadi liburan yang sangat menyenangkan. Halo guys, welcome back to channel Didon Project channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang biasa. Seperti biasa, topik saya tidak jauh-jauh dari permasalahan perasaan, cinta, hubungan seputar kehidupan manusia, tentunya yang menyangkut tentang hubungan percintaan. Nah guys, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita supaya bisa bisa move on dengan cepat. Bukan move on sih ya. Ketika cinta Anda gagal, hubungan Anda gagal, maka hidup Anda tidak boleh gagal. Jadi hubungan kamu boleh gagal, tapi kehidupan harus tetap berjalan. Bahkan kalau bisa, jadikan kegagalan suatu hubungan itu jadi motivasi untuk diri kita menjadi lebih baik di hari depan. Jangan melulu selalu berpikir yang bisa membuat motivasi hidup kita adalah orang tercinta kita. Tidak seperti itu guys. Hal yang terpenting yang harus kita tanamkan itu dalam diri kita, bahwa emang sih terkadang orang itu kalau sedang jatuh cinta atau menjalin hubungan dengan lawan jenisnya itu akan sangat loyal, akan sangat royal, bahkan yang tidak ada pun diada-ada, bahkan ada yang mengada-ngada. Kenapa hal itu terjadi? Dan ketika putus, ketika bubar, ketika gagal hubungannya, hidupnya seolah-olah seakan-akan terhenti. Padahal ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Contoh kecil, di sini saya akan mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya, silahkan sama teman-teman pikirkan, tidak ada orang yang mencintai kita melebihi orang tua kita terhadap diri kita. Bayangkan itu. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada orang yang bisa mencintai Anda lebih dari cintanya seorang ibu kepada anaknya. Tanamkan, pikirkan itu. Sementara kebanyakan dari kita kalau ke pasangannya, mau ini mau itu, langsung transfer, langsung kasih. Tapi kepada ibunya sendiri kadang-kadang nawarin aja enggak. Coba dipikirkan dulu itu, hal itu dipikirkan. Sementara ibu kita melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya, bahkan menganggap kita anaknya adalah bagian dari investasi hidupnya. Setelah bisa bekerja, setelah bisa mencari uang sendiri, hidupnya agak mapan dikit, lupa sama orang tuanya, itu kan nggak rasional kalau menurut saya. Yang selalu dipikirkan adalah kebahagiaan pasangannya saja atau anaknya saja. Tidak pernah menengok ke ibunya yang semakin menua, orang tuanya yang semakin menua, yang semakin renta, tidak punya pemasukan. Ya syukur kalau orang tua Anda adalah bagian dari PNS, mungkin masih ada pemasukan kan. Nah, kalau orang tua Anda tidak memiliki apa-apa, nah itu yang tanamkan adalah bagaimana Anda akan mendapatkan cinta yang baik kalau hidup Anda semakin memburuk. Tanamkan itu. Jadi hubungannya boleh gagal, tapi hidup kamu harus tetap berjalan. Justru harus lebih baik, karena sesuatu yang baik akan datang ketika kamu sudah mempersiapkan kebaikan yang ada di dalam diri kamu sendiri. Itu guys. Ya, poin yang pertama itu harus termotivasi menjadi yang lebih baik. Jangan dari orang lain, dari diri kita aja. Dari diri kita yang lalu ke diri kita yang sekarang itu harus ada progresnya.
Mungkin itu memang tidak mudah, saya rasakan juga tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi apa salahnya kita coba perlahan, sedikit demi sedikit. Yang penting ada progres. Syukur kalau progresnya bisa cun. Ketika semuanya membaik, diri Anda baik, kehidupan Anda baik, maka saya jamin yang baik-baik akan segera hadir dan datang menggantikan posisi yang gagal. Ketika hubungan itu gagal, maka kita boleh gagal dalam menjalani hubungan dengan pasangan, tapi tidak boleh gagal dalam menjalani kehidupan. Itu guys. Poin yang kedua, bahwa tadi seperti itu, ada orang tua yang harus kita bahagiakan, ada ibu, ada keluarga, sanak saudara, minimal kan diri kita juga kalau pingin bahagia. Menurut saya di zaman sekarang itu, saya bukan orang yang munafik ya, kita butuh duit lah. Sementara kalau terus galau, kerja nggak mau, ngapa-ngapain nggak mau, apalagi belajar. Karena belajar itu bukan cuma di sekolahan, atau bukan cuma karena kita sekarang udah menua terus malas belajar, enggak. Karena kehidupan itu bergeraknya sangat cepat, apalagi teknologi zaman sekarang ya. Nah itu guys, jadi ada hal-hal yang memang lebih penting dari sekedar kegagalan hubungan Anda di masa lalu. Ada keluarga, ada orang tua, dan lain-lainnya yang harus Anda perjuangkan. Apalagi yang bukan istilahnya, yang jelas kita harus lebih berfokus ke membangun, selain membangun usaha, menambah wawasan kita untuk menghadapi masa depan, investasi mungkin kan ke yang lebih depan. Bagaimana kita bisa menghadapi dunia jika kita tidak mempersiapkan diri kita hari ini untuk masa depan yang lebih baik? Coba bayangkan kalau hanya berfokus kepada kegagalan di masa lalu, dan banyak terjebak di masalah itu. Ketika hubungannya gagal, maka hidupnya pun gagal. Jadi seolah-olah motivasinya hilang, tidak ada lagi semangat hidupnya. Dan itu menurut saya hal yang paling sangat merugikan, terjebak di zona itu. Emang sih, tapi kan cinta bang, Allah nanti kalau udah dapat gantinya itu hilang. Bukan hilang begitu saja ya, karena ada hal yang memang harus kita sadari, bahwa hidup ini tidak bergerak berdasarkan keinginan kita saja. Kita boleh mengusahakannya 100% dengan mempertahankannya sedemikian baik, tapi ada campur tangan Tuhan, campur tangan Sang Maha Pencipta dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan sekuat apapun Anda mempertahankan hubungan itu, ketika Tuhan berkata udah selesai. Kenapa saya berbicara seperti itu? Saya pernah mengalaminya. Saya pernah mengalami hal seperti itu, dan pada akhirnya memang kita ditakdirkan tidak untuk bersama. Tapi bukan berarti harus saling membenci dan harus terjebak dalam kegalauan, tidak. Seharusnya itu menjadikan pelajaran kita supaya menjadi lebih baik lagi ke hari depan. Siapkan diri dengan kehidupan kenyataan yang akan datang. Walt Disney pernah berkata, pikiran kita ibarat parasut, hanya berfungsi ketika terbuka. Pikiran kita layaknya parasut, hanya akan berfungsi ketika terbuka. Nah, bagaimana mau terbuka kalau otak Anda selalu memikirkan, bergelut dengan kebencian di masa lalu, menyesali kegagalan di masa lalu? Jadi Anda tidak akan pernah. Jadi kita boleh gagal dalam menjalani hubungannya, tapi tidak boleh gagal mengambil pelajaran penting dalam kegagalan di masa lalu. Hidup kita ini hari ini dan hari yang akan datang, bukan berputar di masa lalu. Itu guys, sekian dan terima kasih. Kan beribu-ribu terima kasih
yang selalu menyimak video-video saya ucapkan semoga kebaikan-kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Semoga kalian dilancarkan dalam segala urusannya, urusan keuangan, kesehatan, dan urusan lain-lainnya dimudahkan oleh Tuhan Sang Maha. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share, bagikan ke seluruh media sosial kalian. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.